Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah. Saya baca lagi dari awal hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'anna Allahu bihadzal khair wa hal ba'da hadzal khairi min syarr. Rasulullah, kita dulu hidup dalam suasana kejahiliahan dengan sekian banyak perbuatan jahat yang kami lakukan. Kemudian Allah datang kepada kami dengan Islam ini sehingga kami menjadi manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk. Apakah setelah kebaikan yang namanya Islam itu akan datang lagi keburukan? Jawab beliau, na'am, iya. Tanpa ada tambahan, ya. Kalau dikaji lebih lanjut, keburukan yang terjadi setelah datangnya Islam ini adalah keburukan yang berhubungan dengan fitnah syahwat. Keburukan yang berhubungan dengan bahasa bebas saya artikan hawa nafsu. Sejak dari yang pertama terbunuhnya Abdullah bin Abi Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum sampai terbunuhnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Memang yang membunuh orang Majusi. Memang yang membunuh orang Majusi. Tetapi tidak ada sedikit pun niat pada diri si pembunuh Abu Lu'lu'ah. Itu ingin merubah kota Waalaikumsalam, kota Madinah menjadi penduduk yang beragama Yahudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
seorang Amirul Mukminin, ya tentu saja atas takdir Allah, bisa dibunuh oleh orang kafir. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin bisa dibunuh oleh kelompok orang munafik yang jumlahnya sekitar 2.000 orang. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahkan orang menyebutnya dengan Dzunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Nah, dia adalah satu-satunya laki-laki di dunia yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi sampai 2 kali. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dikibarkan oleh Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah selama 10 tahun itu masih tetap tegak, masih tetap tegar, masih tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada dalam kondisi seperti pertama kali ditegakkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika ditanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan ya Rasulullah? Iya. Kemarin saya terangkan, ini peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meskipun ekor dari terjadinya pembunuhan ini, rentetan peristiwa demi peristiwa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu bisa sampai kepada Waalaikumsalam warahmatullahi. Sikap Muawiyah bin Abi Sufyan atas nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh keluarga besar, besarnya tambahan saya, keluarga besar Bani Umayyah. Saya Bani Umayyah, Utsman bin Affan Bani Umayyah, kematian dia saya berhak atas nama keluarga Bani Umayyah menuntut agar penguasa menangkap siapa pembunuh itu. Jadi sekali lagi saya katakan, seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan memvonis bahwa yang satu benar dan yang satu salah. Yang benar Ali, yang salah Muawiyah. Ini orang Syiah. Bahwa seorang Muslim berkeyakinan ibarat timbangan, kebenaran yang berpihak kepada Ali itu 51%. Kemudian iki wis daftar kirang Pak Puji ya. Betul. Assalamualaikum. Jenggote wis putih. Walah ya Allah, saya tua ya. Ibarat timbangan neracanya Ali itu jumpling sidik 51%, Muawiyah itu 49%, ya silahkan.
Artinya tidak ada mutlak-mutlakan untuk kebenaran Ali, dan tidak ada mutlak-mutlakan untuk kesalahan Muawiyah. Keduanya masih berangkat dari sebuah keyakinan. Seperti saya telah terangkan, Muawiyah menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan karena sama-sama Bani Umayyah kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini hak mereka. Sementara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Ali bin Abi Thalib kamu berbaiat dulu kepada saya. Jadi Muawiyah belum mau berbaiat kepada Ali sebelum orang yang membunuh Utsman itu kamu tangkap. Dan alasan ini syar'i. Sementara Ali menjawab, di sebuah daulah Islamiyah, ini kalau saya berikan sedikit komentar, seorang imam yang sudah dibaiat bahkan oleh penduduk Madinah, semuanya harus berbaiat kepada dia. Kamu berbaiat dulu kepada saya. Kamu berbaiat dulu kepada saya. Dalane tengah niku, Pak. Nggih niku nggih kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bersama-sama mari mencari siapa yang membunuh Utsman. Sepele, oh ya sepele. Tapi sepele atau tidak sepele, bagaimana jalan keluar yang bisa mereka sepakati untuk diselesaikan? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta. Salah, enggak ada sesuatu yang mudah kecuali Allah yang menjadikan mudah. Perbedaan pendapat yang kecil ini tidak bisa ketemu. Pokoknya, bukan pokoknya ya Mas. Kalau saya katakan pokoknya berarti suudzon ya. Saya mempunyai prinsip pembunuh Utsman harus ditangkap dulu, baru saya akan berbaiat. Ali berprinsip kamu berbaiat dulu, mari bersama-sama kita cari siapa yang membunuh Utsman. Ali Amirul Mukminin, Muawiyah gubernur wilayah Islam yang paling subur dan paling luas di Syria, Syam. Ali mempunyai tentara puluhan ribu. Muawiyah juga mempunyai tentara puluhan ribu. Yang satu sekitar 80 sekian ribu, yang satu sekitar 70 sekian. Nggak bisa ketemu. Padahal masing-masing punya senjata. Ya akhirnya ketemulah mereka di Medan Siffin. Manusia yang terbaik para sahabat. Dibunuh oleh manusia yang terbaik juga. Kalau ini yang dijadikan tolak ukur, Masya Allah, merinding ya. Tapi satu persoalan yang harus dipegang teguh, bahwa persoalan ini persoalan yang berkaitan dengan masalah kematian Utsman. Nggak ada kaitannya dengan masalah akidah sama sekali. Nggak ada kaitannya dengan masalah bid'ah sama sekali. Tadi saya katakan akidah, bendera la ilaha illallah itu tetap tegak.
Itu tetap tegak. Sehingga sekali lagi saya ingatkan, Rasulullah setelah kebaikan ini apa akan datang suatu syar? Iya. Bismillah. Tidak sedikit pun menyinggung tentang kemurnian Al-Quran. Tidak sedikit pun menyinggung tentang status Utsman bin Affan sebagai al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Kalau kaitannya dengan akidah ya. Dengan masalah rukun iman, bahkan dengan masalah rukun Islam. Sehingga sekali lagi Rasulullah menjawab ya, titik. Sampai di sini mungkin ada yang Alam. Apakah di dalamnya ada keterlibatan orang-orang munafik? Apakah di dalamnya ada keterlibatan orang-orang munafik? Sebelum asyar kejahatan yang adalah terbunuhnya Utsman bin Affan, yang proaktif untuk melaksanakan bahkan mendalangi sampai mempengaruhi Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik. Tapi mereka tidak sampai menyentuh kepada persoalan akidah, bahkan kepada masalah syariah, sampai kepada masalah akhlak. Sehingga ketika mereka menggunakan pedang mereka ya untuk saling bagaimana berusaha membunuh siapa yang ada di depan saya, padahal di depan saya ini sahabat Rasulullah dan saya sahabat Rasulullah. Itu di dalam diri mereka tidak ada sedikit pun kamu saya bunuh karena kamu orang kafir. Kamu saya bunuh karena kamu orang munafik. Orang munafik itu jahidil kufar wal munafikin. Kalau orang kafir bisa dengan pedang. Kalau orang munafik bil barohin, dengan argumentasi. Itu betul-betul apa namanya kalau saya boleh katakan getem-getem. Tapi Allahu Akbar ya, ketika peperangan usai, karena menjelang sore hari, satu persatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu persatu jenazah yang ada di depan mereka, baik di barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu juga, tanpa harus membedakan apakah ini tentara Ali, apakah ini tentara Muawiyah. Jenazah itu diurusi oleh mereka, dimandikan dengan kasih sayang, digugah, saya ngantuk, enggak ada jenazah yang ngantuk ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Ya, ini saya capet-capet ya. Nanti kalau saya keliru saya luruskan. Kemusyrikan itu sudah tidak mendatangkan bahaya lagi. Kemusyrikan itu sudah tidak mendatangkan bahaya lagi ketika Allah akhiri firman-Nya dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini saya kutub di dalam fi dhilalil Quran. Saya pernah baca itu. Artinya seandainya kemusyrikan itu masih ada, tidak akan mendatangkan bahaya kepada Islam.
Seandainya mendatangkan bahaya, tidak sampai membuat Islam itu terporak-porandakan. Bahkan ya kalau saya boleh berbicara agak melebar ya, agak melebar. Uni Soviet sudah nggak ada sekarang ya. Rusia yang merupakan salah satu dari the Big Five, termasuk di dalamnya Cina. Ya soal berbahaya. Tapi tegaknya Islam tidak akan terusik oleh negara-negara itu. Di India sampai terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko ya udah telat nggak apa-apa. Pembunuhan bahkan pembantaian, tapi itu nggak akan mendatangkan bahaya kepada Islam dibanding dengan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum, dibanding dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau boleh saya gambarkan ya, Yahudi negara Israel itu sakmene iki mburi weruh ora? Ya ora, wong tak tutupi lho weruh piye. Sering saya angkat itu yang fenomena yang membuat kepala itu geleng-geleng ora gelem mandek. Ini negeri Israel itu sekian, di sini ada Lebanon, di sini ada Syria, di sini ada Yordania, di sini di dalamnya ada Palestina, di sini ada Saudi Arabia, di sini ada Yaman, di sini ada Oman, di sini ada Kuwait, di sini ada Emirat Arab, di sini ada Abu Dhabi. Belum nanti ada Mesir, ada Libya, ada Sudan, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Chad. Oh, logika ya. Lebih, kata orang Jawa, luwih gampang mijet wae ranti. Mbak Ranti itu rumahnya mana tuh? Tapi ternyata sejak beliau belum lahir loh itu, perang Arab Israel itu. Iladalah malah Yordania ngejak damai, iladalah Mesir ngejak damai, iladalah Maroko, iladalah Emirat Arab, iladalah ada seorang Arab Pasar Kliwon beberapa waktu yang lalu itu Ustaz, itu setan Arab. Tolong dibandingkan dengan Yahudi, dengan Israel itu. Belum lagi nanti walantardonya baru separuh ya. Angkal Yahudu walan Nasoronya belum. Dan ini negara-negara besar, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol. Kesebalasannya kalau bal-balan menangan. Jenenge apa yo? Mesti ada orang ngerti ya. Korea Utara. Ya jelas itu berbahaya, tapi Masya Allah nggak ada artinya dibanding dengan Yahudi tadi. Kata Myanmar, kata Cina yang saya katakan, tidak diperbolehkan orang Islam yang tinggal di Cina, Republik Rakyat Cina,
itu untuk mengubur jenazah mereka sesuai dengan ajaran agama mereka. Soal salat kamu sholat silakan, tapi soal urusan jenazah ini urusan negara. Tapi ya sebatas itu, batas itu. Sedikit-sedikit mulai tambah di Eropa itu. Orang dilarang pakai jilbab, orang dilarang pakai masker, orang dilarang. Sehingga sekali lagi saya tutup itu ya. Kemusyrikan itu apa namanya? Daya tekannya kepada Islam berakhir ketika Rasulullah wafat. Tapi kemunafikan itu terus akan berkembang hatta zurtumul maqabir. Dan sifat-sifat mereka secara jelas diingatkan oleh Allah, sampai ada orang yang mengatakan orang munafik itu bukan munafik karena dia orang munafik sendiri. 61 surat An-Nisa, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Walah masyaallah kiai haji Ustadz Kabir. Apa Ustadz Kabir itu? Lulusan Jamiah Islamiyah. Satu saja yang menyebabkan oleh Allah mereka divonis sebagai orang munafik, menolak ditegakkannya syariat Islam di bumi di mana dia tinggal. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan pada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Mereka akan berusaha menghalangi manusia untuk dekat-dekatkan kepada kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas lu, hati-hati itu ya. Itu ban gede, apa ban gede itu? Radial. Siapa saja ayat itu. Ayat itu. Dan kita lebih senang berpegang kepada logika yang kita otak-atik dan pada dasarnya tidak matuk karena bertentangan dengan ayat itu. Munafik itu sebuah keyakinan yang ada di dalam hati. Jangan mudah-mudah memvonis orang sebagai orang munafik. Itu urusan dia dengan Allah. Iya. Munafik atau tidak itu isi hati kan? Kamu bisa melihat hati seseorang. Itu urusannya dengan Allah. Kita nggak usah ikut campur. Iya. Sudah pernah kita kaji ya, saya lengkapi sedikit itu. Surat At-Taubah ayat. Bu, tolong masuk ke utara, Bu. Bu, lah mlepet nggih? Enggak. Mlepet. Lah napa kondur kudanan niku? Lah, aku tak undang Bu ketua, tak undang Mbak, engko malah suudzon. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Jangan kamu sholatkan jenazah orang-orang munafik ketika dia mati. Iya, mosok di gua. Dan janganlah kamu
sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Munafik itu. Terus. Dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Allah melarang kita mensolatkan jenazah orang munafik. Sementara Allah tidak memberitahu kepada kita wong munafik iki kuwi lho. Enggak masuk akal kan? Kalau Allah melarang kita mensolatkan jenazah orang munafik, tentu Allah menunjukkan kepada kita wong munafik iki kuwi lho. Salah satu di antaranya yang tercantum dalam surat An-Nisa, bukan menolak ya, bahkan apabila kamu ajak orang itu mari bersama-sama kita tegakkan hukum Allah dan hukum Rasulullah, mereka berusaha menghalangi manusia untuk mendekati kamu. Jadi saya artikan secara gampang, orang munafik itu dikatakan munafik ketika mereka menolak ditegakkan syariat Islam di negeri mereka. Negara kita ini pluralis. Kata-kata itu lebih mudah termakan oleh orang-orang yang tidak pernah berusaha membersihkan hati mereka sepekan sekali mendatangi taklim umpamanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan disolatkan. Ya waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, siapa selain mereka? Ya salah satu di antaranya yang tercantum di dalam surat An-Nisa 61. Terus akan ada sampai datangnya kiamat. Di zaman Rasulullah orang munafik, ayo entah si pemean saya. Saya luruskan ya. Pada masa Rasulullah, beliau tidak bisa menghilangkan penyakit nifak dan kemunafikan pada diri sebagian penduduk Madinah. Tapi Rasulullah dengan tegas, Rasulullah dengan kuat, Rasulullah dengan segala kemampuan beliau bisa mencengkeram, bisa menutup mulut mereka, bisa menghalang-halangi usaha mereka sampai dalam kondisi yang paling minimal. Tapi menghilangkan itu nggak bisa. Apalagi pada masa Abu Bakar, apalagi pada masa Umar itu tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi satu ganjalan, Ustaz. Jadi adakah satu kaum saat mau pertempuran antara Muawiyah dengan kaum Ali, itu apakah ada penengahnya dalam artian ini berpegang teguh pada ayat jika ada peperangan seorang muslim dengan muslim yang lain maka damaikanlah mereka. Jika salah satu di antaranya tidak patuh maka perang. Surat Al-Hujurat ayat berapa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin laqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma faqatul lati tabghi. Pihak ketiga dari dua kelompok orang beriman yang saling berlawanan itu diperintahkan kepada pihak ketiga. Ayat 7, 8, 9. Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Pihak ketiga ini berarti mempunyai kekuatan yang sama,
fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Apabila salah satu dari kedua belah pihak ini tidak mau saling berdamai, tolong dibaca sekali lagi. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap tidak mau patuh diajak damai, terusnya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Mana ada kekuatan selain kekuatan Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh sekitar 8.000 para sahabat dan tabi'in, dan mana ada kekuatan selain kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh sekian ribu tentara, 70 lebih. Mana ada kekuatan yang sama? Jadi saya ambil contoh ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Itu wallahu alam ya, kalau saya bayangkan itu telek-telek gitu. Telek-telek. Ya karena dua kekuatan besar itu. Pada masa Rasulullah belum ada pasukan yang berjumlah 80.000. Pasukan yang paling besar yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan terakhir. Bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah itu perang Tabuk. Berapa jumlahnya? 30.000. Tentara yang dikerahkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, bahkan oleh Utsman untuk memerangi tentara Romawi Timur itu nggak pernah lebih dari 40.000. Udah 80.000 akhirnya. Jadi ada apa enggak kira-kira itu? Ya enggak ada, yang ada ya astagfirullahaladzim. Tetapi sesuatu yang sering terlupakan, ini kaitannya dengan kaitan fitnatus syahwat. La ilaha illallah tetap murni, Muhammadur Rasulullah tetap murni, kullu bid'atin dhalalah tetap murni. Akhlak yang ditanamkan Rasulullah kepada mereka itu terwujud ketika peperangan selesai di sore hari. Akhirnya mereka mengurus jenazah satu persatu. Ki tentarane dhewe kafane nganggo kain sing apa ya, tentarane enggak. Ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa kami yang benar, kamu yang salah. Sehingga tadi saya katakan jangan sampai kita memvonis satu kelompok dengan satu vonis hitam putih, memvonis kelompok yang lain dengan vonis hitam putih tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang menerangkan kebenaran itu lebih cenderung kepada Ali bin Abi Thalib. Cenderung. Bukan memihak, bukan berada pada Ali dan Muawiyah itu salah semua, tidak. Kaitannya dengan masalah hawa nafsu kepemimpinan. Tidak ada kaitannya dengan masalah akidah. Tetap lurus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaitannya dengan masalah ibadah, tetap istiqomah mereka dengan apa yang diajarkan Rasulullah, hatta kepada akhlak. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan, Rasulullah jawab beliau, iya. Terjawab ya akhi ya. Jadi monggo. Beliau ada acara taklim sendiri itu jadi. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu,
Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah keburukan yang terjadi dimulai dengan pembunuhan Utsman bin Affan itu akan ada kebaikan juga Rasulullah? Ada kebaikan, kemudian ada keburukan. Terbunuhnya Utsman, ada keburukan. Apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Dijawab oleh Rasulullah, na'am. Bukan na'am toh. Kalau yang pertama na'am, yang kedua wa fihi dakhon. Iya. Apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Ada. Tetapi di dalamnya ada dakhon. Orang menerjemahkan bermacam-macam. Ada kotoran. Ada kotoran. Bahkan ada yang mengartikan al-haqdu, dendam. Ada yang mengartikan at-taghal, kerusakan. Wakila fasadul qalbi. Apakah setelah keburukan ini ada kebaikan Rasulullah? Iya. Tapi ada dakhonnya. Jadi kalau saya boleh contohkan, antum punya brompit ditumpai, kemudian nabrak wit asem, tukulan klungsu, neng umure 60 tahun. Nah akhirnya dikentengkan tempatnya Pak Arif lah, kulo dadak nyawang aku kok. Yang peyok-peyok diluruskan, yang mungkin ada yang retak di las, kembali bagus. Tapi bagusnya kendaraan yang sudah dibetulkan oleh spesialisnya itu tetap di bawah nilai kendaraan itu ketika masih asli. Nyambung ya. Ada anak ketika masih 5 tahun itu main sepak bola lah, kemudian kakinya retak lah, ya, pepes. Dibawa ke dokter, diobati, anak 5 tahun ya, Mario. Nah ketika lulus SMA, dulu namanya Akabri, kalau sekarang namanya apa itu? Hah? Dulu Akabri, saya ini Akmil, Akademi Militer, Akpol kalau polisi. Ketika dia daftarkan semuanya terpenuhi syaratnya. Ketika dironsen, wah, kakinya ini tambalan, nah, gitu loh. Dakhon di sini seperti itu. Memang ada kebaikan, tapi kebaikannya tidak seperti kebaikan pada masa sebelum terbunuhnya Utsman. Wakila al-muradu bitakhon at-takhon yasiru bidzalika ila qidril hal. Ini memberikan isyarat bahwa suasana setelah kebaikan datang melanjuti dari asyar itu, ini menunjukkan adanya kekeruhan suasana. Kekeruhan suasana. Suasananya menjadi keruh. Nah, kekeruhannya seperti apa? Antara lain yakunu ba'di a'immatu yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati.
satu kelompok yang apabila mereka memberikan fatwa masih mengacu kepada hidayah yang saya berikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka tidak melaksanakan sunnah saya. Ada kelompok Khawarij. Kepada mereka kalau ditanya, akidah Anda akidah apa? Akidah Quran Sunnah. Mu'tazilah, Quran Sunnah. Qadariyah, Jabariyah, Syiah, nek Syiah mbok takon nyanggup kono. Jadi bahasa Quran Sunnah itu bisa menyebabkan secara tidak sadar orang tergelincir, orang tersesat. Yang benar Quran dan Sunnah itu tolong sekrupnya dijejeke itu. Aku madhep rono lho ya. Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi yang paling paham kepada Al-Quran dan Sunnah itu tentu saja setelah Rasulullah. Siapa? Sahabat. Sehingga diluruskan dengan Al-Quran dan Sunnah menurut mafahimus salaf, menurut pemahaman para salaf. Siapa salaf pendahulu kita? Siapa salaf leluhur kita? Siapa mereka? Orang-orang yang paling paham tentang Islam setelah Rasulullah, yaitu para sahabat. Nyambung ya. Jadi harus Quran dan Sunnah. Ini harus ada embel-embel. Tolong jangan bersandar mas. Lah, maju. Ayo maju lah. Telat malah enden. Yang terjadi setelah kebaikan itu datang, ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman ada kebaikan. Tapi kebaikan itu berangkat dari adanya dakhon, adanya kotoran, bahkan ada yang mengatakan asap sehingga suasananya menjadi kelabu. Tidak seperti pada masa Rasulullah. Sambil contoh umpamanya ya. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah itu sampai mati terbunuh dengan diracun oleh penguasa Abbasiyah, itu kaitannya masih kaitan hawa nafsu. Dia ditunjuk, diminta, tolong kamu saya angkat menjadi qadil qudot. Kamu saya angkat menjadi orang yang bisa menjadikan peradilan di Daulah Abbasiyah ini tegak. Saya angkat kamu menjadi kalau sekarang ketua Mahkamah Agung. Jangan saya. Pulau mawon kalau sekarang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya membaca kisah A'immatul Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empatnya pernah berurusan dengan penguasa. Tapi tadi saya katakan Imam Abu Hanifah itu karena tersinggungnya penguasa. Masa nggak mau patuh sama Amirul Mukminin? Imam Abu Hanifah beralasan, saya tidak mampu untuk memegang jabatan itu. Saya tidak mampu memegang jabatan itu. Orang lain saja nggak percaya sama saya. Masuk Amirul Mukminin percaya sama saya? Enggak, saya nggak percaya. Loh, nggak percaya betul? Dibujuk-bujuk, tetap istiqomah. Di antara alasan yang saya pernah baca, idza ra'aital alima
yukhalitus sultana mukhalatatan kafiratan. Kalau kamu melihat al-alim, kiai haji, ya alim itu kiai, ya enggak haji, enggak harus haji, ya kiai lah gitu. Kalau kamu melihat idza ra'aital alimu yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fahdharu fa innahu lis. Kalau kamu melihat seorang alim berakrab-akrab dengan penguasa di antara tanda petik di negeri Islam. Jadi Indonesia enggak masuk sana ya. Hah? Kalau kamu melihat seorang alim berakrab-akrab dengan penguasa, mukhalatatan katsiratan, sangat akrab. Dalam hadis lain, kalau kamu lihat seorang alim sering berada di depan pintu rumah penguasa, di depan pintu istana penguasa, ketuk-ketuk, sowan, fahdharu, ngati-hati, fa innahu lis, nganggo serban gedene sak bedhuk ning janjane kuwi maling. Kalau dia sudah berakrab-akrab dengan penguasa, pasti dia akan menjual agamanya dengan segelintir nilai-nilai dunia. Itu penguasa Islam loh ya. Jadi Indonesia jangan dikait-kaitkan ke sana itu. Berpegang kepada itu. Tetap membuat jarak. Tetap membuat jarak. Abu Hanifah memanggil penguasa Abbasiyah itu ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menguasa Islam. Pernah saya sampaikan, saya selesaikan ini dulu ya. Karena merasa tersinggung apa yang saya perintahkan tidak dipatuhi, Imam Abu Hanifah tidak mau patuh. Itu tidak dalam arti menentang penguasa, tapi betul-betul saya merasa ketakutan kalau jabatan ini justru akan menggiring saya, menjerumuskan saya menuju ridho setan, menuju murka Allah. Saya dimasukkan ke dalam nar. Dibujuk tetap tidak mau, dipanggil ibunya. Kamu beri nasihat kepada anak kamu, arep dimuktekke ya. Aku ora gelem. Dimasukkan penjara itu. Bukan disuruh pulang, dimasukkan dalam penjara. Sehingga ketika ibunya diminta oleh penguasa mendatangi Imam Abu Hanifah, itu berada di penjara. Walah lele, aragati sekolah ngantek rampung ku ben mukti uripmu. Ini bahasa seorang ibu. Jujur, lugu, tanpa ada tambahan sedikit. Itu akhirnya dengan kepandian kamu, dengan ilmu kamu malah mengalami suasana seperti ini. Ibu, kalau saya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, memang jalan yang saya tempuh apa yang ibu sampaikan. Tetapi kalau saya ingin mendapatkan nilai-nilai akhirat, saya harus tinggalkan itu. Si ibu pun menyerah sama raja. Nggak bisa menasihati anak saya. Saya sudah panggil ke istana dalam kesempatan yang lain. Dalam satu riwayat diajak minum-minum sama raja, tapi jelas kita bisa bayangkan ya, air yang disediakan untuk dia itu diberi racun. Sehingga begitu kembali ke dalam sel, mulai merasa kepalanya jadi pusing-pusing.
kematian akan segera menjelang saya. Cepat-cepat beliau mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat yang terakhir. Bukan panggil ambulan, bukan. Waktu itu belum ada ambulan. Tapi kaitannya masih berkaitan dengan masalah ketersinggungan penguasa. Ketersinggungan penguasa. Imam Malik juga begitu, disuruh mencabut fatwa yang beliau sampaikan. Oh enggak, isi fatwa itu kalau tidak keliru, seorang laki-laki yang menalak istrinya karena dipaksa oleh orang lain, talaknya tidak sah. Karena dipaksa, karena di bawah ancaman. Nah, penguasa waktu itu penduduk Madinah memaksa Imam Malik untuk mencabut fatwa itu. Oh, nggak bisa. Kata-kata nggak bisa itu diikuti oleh ulama Indonesia yang memberikan fatwa tentang haramnya mendatangi upacara upacara Natal. Ini Buya Hamka itu mengeluarkan fatwa hukumnya haram mendatangi upacara Natal. Yang dipergunakan oleh para ulama itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayatnya 72. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Tolong dibaca artinya, tapi terjemahan itu menurut Ibnu Taimiyah enggak benar. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Waladzina la yashhaduna zur, dan mereka yang tidak pernah melakukan sumpah palsu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan waladzina la yashhaduna zur la yahdzuruna, mereka orang-orang yang tidak mendatangi upacara hari raya keagamaan. Ini termasuk Natal itu. Termasuk saya masih lihat itu ya, profesor, doktor, omai kepraban itu, omai kepatian itu siapa? Mesti ada orang ngerti wong dia Amin Rais itu pakai baju Cina, mendatangi upacara hari apa? Gongsi Faco itu hari apa? Imlek. Ya sapa wae ya keneng to ya, negara orang larang. Buya Hamka mengeluarkan fatwa itu geger itu ya. Menteri agamanya waktu itu Letnan, kalau kemarin yang diberhentikan sama Jokowi itu Letnan Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, waktu itu aktif itu. Letnan Jenderal Alamsah Ratu Perwira Negara. Kiai, tolong fatwa itu dicabut. Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Fatwa kok disuruh nyabut? Uang dicabut. Untu dicabut. Ini fatwa kok. Saya keluarkan itu satu kata demi satu kata. Saya pertimbangkan nanti di hadapan. Enggak bisa. Kalau begitu Buya ya, bukan Buya mundur saja dari ketua MU. Alah ora paten aku. Itu
Buya Hamka. Imam Malik juga begitu. Masalahnya tidak terlalu besar ya. Masalahnya tidak terlalu besar. Tapi itu menjadi besar di sebuah negara, di sebuah kota namanya Madinah yang diatur dengan syariat Islam. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya salah seorang di antara orang yang meninggal, doa beliau gitu, karena taun, dan doanya diijabahi. Sebelum meninggal masih menyempatkan sebagai panglima perang loh ini. Di zona hitam betul-betul siap memerangi orang-orang Romawi. Masih menyempatkan diri untuk menyelesaikan persoalan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang menikah, sementara wanita itu dicerai oleh suaminya dan masa iddahnya belum habis. Kok kaya ngono kok diurusi lah. Sing diurusi terus apa lah. Yang diurusi hukum, vaksin. Ini bukan mempersiapkan ya, menempati barisan terdepan untuk menghadapi tentara musuh. Ini ada seorang wanita yang nikah dengan seorang laki-laki. Wanita tadi dicerai oleh suaminya, masa iddahnya salah satu kuru itu belum habis. Diselesaikan oleh dia. Ini kewajiban seorang pemimpin. Kelanjutannya itu Imam Malik ya, masih berhubungan dengan masalah yang tidak menyentuh akidah meskipun masuk kepada masalah syariah. Imam Syafi'i juga nanti insya Allah pekan depan kita terangkan itu dan pernah saya angkat itu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ditimbali sang Prabu ya, penguasa Daulah Abbasiyah yang wilayahnya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah, supaya jenengan sowan ke sana. Itu kalau di Jawa kereta kencana dengan 8 kuda. Coro patung Boyolali itu kan 8 kuda dia. Walah Pak Bupati. Berapa miliar uang yang dipakai hanya untuk membuat. Minta untuk sowan ke sana. Kita kaji pekan depan, insya Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan firman Allah di surat An-Nisa 93, apakah hukum ancaman Allah ini berlaku bagi mereka-mereka orang tua atau muda-mudi yang melakukan pembunuhan aborsi dan bagi mereka-mereka yang ikut melakukan itu, Ustaz? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan ya. Barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja. Ada 4 ancaman, kalau enggak tolong dibaca. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Titik 2. Kekal ia di dalamnya. Kekal ia di dalamnya terus. Dan Allah murka kepadanya. Allah murka yang kedua. Dan mengutukinya. 3. Menyediakan azab yang besar baginya. Menyediakan azab yang besar baginya. 4 itu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Lah, masalah aborsi itu ketika belum menginjak masa dimasukkannya roh ke dalam jasad tadi, itu perbuatan tadi bukan disebut pembunuhan, tetapi tetap dosa besar. Nah, kalau sudah lebih dari itu, mungkin sudah 6 bulan, seandainya dioperasi untuk diselamatkan bisa hidup, nah itu berarti pembunuhan.
Tapi apa ada kaitannya? Karena di sana barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Coba baca. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang mukmin. Ini kan belum lahir ya. Masih belum ada kejelasan apakah dia nanti hidup sebagai mukmin atau tidak. Dan pembunuhannya itu bukan pembunuhan karena seseorang seperti seseorang membunuh orang lain, tetapi ya biasanya lah gitu. Nggak, timbangannya gawe wirang lah mungkin begitu. Nah, ya jelas itu dosa besar dan itu pembunuhan, tapi untuk disamakan dengan orang yang membunuh orang mukmin dalam ayat 93 surat An-Nisa itu saya belum bisa memberikan jawaban. Ngaten ya. Cukup. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.